Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abal-Abal. Kali ini aku bakalan merangkum film India yang berjudul Sultan. Menceritakan seorang anak dari ketua geng yang berusaha menyadarkan anak buah ayahnya kembali ke jalan yang benar, menjadi seorang petani. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yuk kita mulai ceritanya. Cerita dimulai diperlihatkannya sekelompok pria yang sedang makan bersama, dan seorang istri yang meminta suaminya untuk berhenti melakukan kekerasan. Ketika malam, ada orang yang ingin membakar rumahnya, diselamatkan oleh bayinya yang di dalam perut, bergerak tanda ingin melahirkan. Ketika semua orang terjaga lalu berkelahi, di sini bayi itu lahir, namun orang yang membantu persalinan berkata ibunya tidak bisa diselamatkan. Ketua geng itu kaget karena istrinya sudah tidak ada. Bayi itu dibawa kepada Mansur, pamannya. Mansur menamai bayi itu dengan Sultan. Sultan dibesarkan di lingkungan preman. Dia diasuh oleh pamannya yang bernama Mansur, sampai ketika Sultan pulang setelah menempuh pendidikannya di kota dengan sambutan yang mewah. Ketua geng pun tetap melakukan kekerasan. Polisi sedang memburu preman untuk dia tembaki agar dapat menekan kekerasan yang ada di lingkungan warga. Ketika mereka sedang mempersiapkan kedatangan Sultan, ada tamu yang ingin menemui ketua. Dia meminta tolong agar ketua membunuh seorang penjahat yang bernama Jaya Selan. Pria itu berkata 4 tahun yang lalu ada seorang pengusaha yang ingin membeli tanahnya, namun mereka menolak karena itu adalah sumber penghasilan mereka. Mereka membunuh bahkan membakar pemukiman warga. Di sini ketua menyetujui. Bahkan ketua berjanji akan mengambil kembali tanah milik warga yang dirampas. Tak lama Sultan tiba di rumah dengan sambutan dari anak buah ayahnya. Di malam hari, Sultan menunjukkan proyek yang akan ia buat untuk membuat robot. Namun naas ketika pengantar pizza datang, karena mereka menembaki semua orang yang ada di sana, termasuk ayahnya. Banyak anak buahnya yang terluka, bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit. Lalu ada seorang ibu yang menghampiri Sultan dan bertanya di mana ayahnya. Ibu itu mengeluh bahwa anaknya tidak sadarkan diri dan harus menunggu hasil 4 atau 5 hari, dan berkata Sultan dibesarkan dengan aman dan sehat, tidak dengan anak yang lain melakukan kekerasan. Bahkan berkata ketua tidak memberikan kekayaan kepadanya, namun dosa. Ketua menyesali kenapa terjadi di hadapan Sultan. Di rumah, Sultan membereskan bajunya karena ia ingin pulang ke Bombay, dan dia meminta kepada ayahnya agar berhenti melakukan kekerasan dan memulangkan semua anak buahnya agar dapat menjalankan kehidupan yang layak dan normal. Ayahnya hanya termenung dan duduk di luar. Paginya Mansur membangunkan Sultan dengan raut muka yang sedih. Sultan pun berlari keluar dan mendapati ayahnya sudah meninggal. Ketika di acara pemakaman,
ada mata-mata yang berkata bahwa insiden semalam adalah polisi akan merencanakan membunuh gengnya dalam 10 hari. Keesokan harinya Sultan datang menemui komisaris untuk meminta diberikan kesempatan bagi anak buahnya. Awalnya polisi tidak percaya mereka akan berubah, namun dia memberikan syarat 6 bulan tidak boleh ada laporan kekerasan. Sultan menyetujuinya. Mansur ditelepon menanyakan kapan mereka akan datang. Mansur akan datang membawa 20 orang. Namun ada salah satu yang tidak setuju. Mereka berkelahi. Tak lama datang Sultan berkata tidak ada lagi kekerasan. Ketika ingin menyelinap pergi, Sultan tiba-tiba datang menanyakan akan kemana mereka. Salah satu menjawab ingin menemui calon istrinya. Teringat kata-kata pengacara, Sultan pun berkata ingin ikut. Di desa sudah ramai membicarakan mereka datang. Mansur memberitahu jangan sampai Sultan tahu maksud kedatangan mereka ke sana. Mereka datang ke rumah mempelai. Sultan terpukau dengan wanita yang akan dijodohkan kepada anak buahnya. Namun anak buahnya menolak wanita itu. Lalu Sultan memperkenalkan dirinya dan bilang bahwa dia menyukai gadis itu. Namun Sultan ditolak. Mansur dan yang lain kaget dengan pengakuan Sultan karena semua itu di luar dari rencana mereka. Ketika Sultan sedang pergi melihat gadis itu, Mansur dan yang lain keluar membuntuti Jayasenla. Gadis itu bernama Rukmini. Di sini ayahnya Rukmini melarang anaknya terlalu dekat dengan para preman. Beberapa warga tidak tahan tinggal di sana. Mereka pergi di malam hari untuk mencari tempat yang lebih aman. Bahkan tidak ada sesuap nasi untuk dimakan. Rukmini bercerita dulu tanahnya subur dan berkata, jangan membuang waktu, lakukan pekerjaan, jangan bersembunyi di belakangnya. Sultan masih belum paham dengan apa yang dia bicarakan. Warga desa berkumpul. Ada pemberitahuan meninggalkan desa. Jika tidak ingin, mereka harus menjadikan tanah yang tandus menjadi hijau dan subur. Wanita berteriak kepada Sultan mengapa dia menjadi penghalang. Di pasar, Mansur dan rekan merencanakan untuk membunuh Jayasenla, namun aksi mereka digagalkan dengan kehadiran Sultan di sana. Jayasenla memukul warga dengan brutal, berkata siapa yang berani membayar orang untuk membunuhnya. Warga memohon agar Sultan menolong. Sultan mengunci semua anak buahnya. Mereka lolos dan dapat keluar. Sultan awalnya menolak membantu, namun akhirnya dia memukul Jayasenla dengan brutal. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di komen. Ditunggu part 2-nya ya, karena terlalu panjang ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.